Nama saya Siturut Mana Manurung dari BDH 7 Departemen Budidaya Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas tentang analisis manfaat hasil kayu pada program pengelolaan hutan bersama masyarakat yang dilakukan di Perum Perhutani KPH Ciamis. KPH Ciamis adalah salah satu unit manajemen di wilayah divisi regional Jawa Barat dan Banten yang memiliki luas sebesar 29.942,40 hektar dan terbagi menjadi dua kelas perusahaan, yaitu kelas perusahaan Jati dan kelas perusahaan Pinus. Luas kelas perusahaan Jati dengan jangka waktu 2014 sampai dengan 2023 ialah seluas 24.114,04 hektar. Dan luas kelas perusahaan Pinus dengan jangka waktu 2016 sampai dengan 2025 ialah seluas 5.828,36 hektar. Masalah yang sering terjadi di dalam hutan KPH Ciamis ini ialah terjadinya illegal logging atau pencurian kayu. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar penduduk yang menempati desa sekitar hutan memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Sebaiknya perlu dilakukan pembangunan hutan bagi masyarakat desa hutan dilakukan melalui program yang disebut dengan social forestry atau kehutanan sosial yang berorientasi pada pelestarian hutan dengan tujuan memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. PHBM juga dirancang untuk mengatur aktivitas perhutani dan masyarakat sekitar hutan yang berkaitan dengan sumber daya hutan. Pengelolaan hutan bersama masyarakat dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama atau nota perjanjian kerjasama antara perhutani dengan masyarakat. Penentuan proporsi bagi hasil secara sepihak dapat dilihat pada mekanisme bagi hasil dalam PHBM, sebagaimana yang tercantum pada pasal 5 Keputusan Direksi Perhutani tahun 2002 tentang pedoman berbagi hasil hutan kayu. Proporsi hasil bagi maksimum yang berhak diterima oleh kelompok masyarakat desa hutan adalah sebesar 100% untuk penjarangan pertama, 25% untuk penjarangan lanjutan, dan 25% untuk hasil tebangan akhir. Bagi hasil kayu pada akhir daur yang nilainya besar adalah manfaat yang diperoleh oleh petani dari PHBM. Meskipun demikian, bagi hasil kayu tidak mengakomodasi kepentingan petani yang mengharapkan pendapatan secara berkelanjutan. Dengan demikian, perlu adanya inisiatif dari Perum Perhutani selaku pengelola lahan untuk memberikan alternatif jenis tanaman yang dapat memberikan manfaat kepada petani sepanjang daur. Misalnya dengan melebarkan jarak tanam tanaman kayu-kayuan agar jarak tanaman tersebut dapat dilakukan untuk budidaya tanaman hasil hutan bukan kayu untuk jenis buah-buahan atau tanaman penghasil obat atau penghasil makanan. Dengan dilakukannya inisiatif tersebut tentunya akan menjadi salah satu hal yang dapat menambah motivasi di petani untuk berperan aktif di dalam kegiatan. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari penjelasan di atas ialah manfaat hasil kayu dari program PHBM tidak dapat diperoleh setiap tahun oleh petani, sehingga perlu diadakannya penambahan jarak tanaman antara tanaman kayu-kayuan guna untuk sebagai tempat dalam penanaman tanaman HHBK. Agar dalam jangka pendek petani akan mendapatkan manfaat dari tanaman semusim, dalam jangka menengah petani akan mendapat manfaat dari HHBK, dalam jangka panjang tanaman tersebut atau tanaman kayu-kayuan akan dapat diperoleh. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimum kepada semua pihak yang terlibat dalam lebih menjalin keberlanjutan daripada program tersebut. Demikian yang dapat saya jelaskan. Saya boleh ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. See you, bye, terima kasih.